Shalom Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini, mari kita memperkatakan dengan iman Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di sepanjang jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusastra. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan pendewaan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita, karena itu mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa.
Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo, terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini, roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan, bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka, sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat tahun baru, selamat memasuki tahun 2021, the year of integrity bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dimanapun kalian berada. Di tahun baru ini, mari Bapak, Ibu sekalian, Saudara-saudara sekalian, persiapkan hati untuk memasuki tahun baru ini dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Walaupun masalah persoalan pasti ada di depan kita, yakinlah Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menolong kita semua. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita memasuki tahun baru ini. Kita memulai dengan doa, naikkan pujian, penyembahan kita kepada Tuhan, ucapan syukur yang tak henti-hentinya kita naikkan kepada-Nya. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian ini, kasih dari surga yang selalu memenuhi setiap hati kami. Haleluya. Tempat ini
kuasa Roh Kudus memenuhi setiap kami semua umat Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Mari sembah Dia, mari puji namanya. Angkat suaramu, naikkan ucapan syukur. Katakan terima kasih Yesusku, terima kasih ya Bapa, buat kasih anugerahmu, buat segala kebaikanmu. Glory, glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu Bapa. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kau terus mengalir dengan lembut. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, karena kemurahan, karena kasih-Mu dalam kehidupan kami yang kami. Berkat-berkat-Mu yang melimpah Kau curahkan kepada kami. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini dari hati yang baik. Yesus, haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh
sukacita penuh atas kami semua. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, tetap dalam hadirat Tuhan. Terus bersukacita. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini. Mari saya undang Bapak Ibu tepuk tangan, bersukacita, boleh melompat-lompat. Yes. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Mari segenap suku dan bangsa berdiri di hadapan tahta anak domba, setia menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami menyatakan anak domba. Pujian dan kemuliaan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Tepuk tangan, dan kepala kita, lambaikan tangan. Mari kita angkat pujian ini. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Mari segenap suku dan bangsa berdiri di hadapan tahta anak domba, setia menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuasaan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuasaan, pujian dan kekuasaan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan baginya, kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan baginya selamanya. Yes. Haleluya. Mari lagi. Yes, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Tahun baru ini kita maju dalam kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Kita masuk dalam firman Tuhan. Siapkan hati. Terus jaga hati kita. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Segenap hidup serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan pimpin kita dalam tahun baru ini. Asalkan kita serahkan hidup kita. Berharap, bersandar dan bergantung terus kepada Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Tuhan pasti serta dengan kita. Haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya. Mataku tertuju padamu. Haleluya, Yesus. Segenap hidup
pujian ini dari awal. Katakan dengan lembut, mata itu mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Pimpin kami Yesus, pimpin aku masuk rencanamu. Untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Kami mau menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Haleluya Yesus. Kami mau selalu menyenangkan hatimu. Haleluya. Mari jemaat yang terkasih, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami ucapkan syukur Tuhan atas berkat-Mu, atas kemurahan-Mu, atas perlindungan-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami selama 1 minggu ini. Tuhan, pagi hari ini kami bersatu hati bersama umat-Mu untuk membawa bangsa yang kami kasihi, bangsa Indonesia, ke tangan kasih-Mu. Tuhan, kami tahu Indonesia adalah milik-Mu. Kami tahu Tuhan, Indonesia ada dalam hati-Mu. Kami tahu Tuhan, perkenanan-Mu ada bagi bangsa kami. Kami perlu tangan-Mu yang kuat Tuhan untuk menopang dan memulihkan keadaan negeri kami. Bebaskanlah Indonesia dari pandemi COVID-19 dan pulihkanlah keadaan ekonomi negeri kami Tuhan. Berkati setiap pemimpin-pemimpin di bangsa ini, dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri, TNI, Polri, MPR, DPR, kepala-kepala daerah, sampai di tingkat RT. Tuhan, ada hikmat-Mu, ada kearifan-Mu, ada roh takut akan Tuhan bagi pemimpin-pemimpin kami dalam memimpin negeri ini. Biarlah Tuhan, Engkau berkati setiap usaha-usaha dalam menghentikan penyebaran COVID-19 dan dalam usaha untuk mengentas krisis ekonomi. Terima kasih Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu tetap tinggal diam di tengah-tengah kami. Ada berkat-berkat kehidupan, ada damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, shalom bagimu Indonesia. Bapa, kami juga bawa ke tangan kasih-Mu Bapak Gembala sidang kami, Pak Niko dan keempat wakilnya. Pengurapan yang baru selalu Tuhan curahkan bagi pemimpin rohani kami ini. Tuhan, Engkau berkati pelayanan-pelayanan yang ada. Biarlah lewat pelayanan-pelayanan ini Tuhan, Engkau yang memampukan agar hamba-Mu ini dapat memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Mu. Bapa, berkati Tuhan kesehatannya, berkati ya Bapa seluruh keluarga besarnya. Ada perlindungan-Mu, ada proteksi-Mu bagi seluruh keluarga besarnya. Kami juga bawa Tuhan gereja-Mu di tempat ini,
gereja GBI Pos Pengumben. Bapa, Engkau yang menguatkan tongkat penggembalaan yang sudah Engkau percayakan kepada Pak Hendro Basuki. Engkau yang memberkati Tuhan pelayanan-pelayanan di tempat ini. Engkau yang memberkati Tuhan hamba-Mu ini sebagai alat untuk memperlebar kerajaan-Mu. Tuhan berkati kesehatannya. Terlebih-lebih ya Bapa, untuk kesehatan Ibu Ivang. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih berlaku bagi Ibu Ivang. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang memulihkan kesehatannya. Bapa, berkati juga seluruh keluarga besarnya. Ada perlindungan-Mu, ada pertolongan-Mu Tuhan, bagi keluarga besar Bapak Gembala kami. Kami juga bawa Tuhan, wakil gembala kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberikan roh unity kepada Pak Dion dalam bahu-membahu mengembalakan jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, berkati juga kesehatan Pak Dion. Engkau yang memulihkan kesehatannya Tuhan. Engkau yang memberkati seluruh keluarga besarnya, baik istri, anak, cucu maupun menantunya. Semua ada dalam pemeliharaan-Mu. Bapa, kami juga berdoa Tuhan bagi umat-Mu yang setia pagi ini beribadah bersama kami. Tuhan, kami tahu pemeliharaan-Mu selalu ada bagi umat-Mu. Bapa, biarlah Engkau yang mencurahkan berkat-berkat kehidupan bagi umat-Mu yang setia ini Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diangkat bebannya, yang mengalami jalan buntu dibukakan. Kami serahkan Tuhan umat-Mu di tempat ini ke tangan kasih. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu yang sudah Engkau utus. Nyatakanlah Tuhan isi hati-Mu lewat hamba-Mu ini. Bapa, biarlah Tuhan setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu, mampukan kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu dan kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penghiburan, dan boleh menjadi teguran bagi setiap kami Tuhan. Kami siap ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Dan mari jemaat yang terkasih, yang siap, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara semua yang ada di rumah. Tidak terasa hari ini kita sudah masuk di tahun yang baru. Amin. Mari Saudara lupakan yang sudah berlalu. Tatap masa depan, tatap di hari depan yang penuh gemilang bersama Tuhan Yesus. Memang kita ini bukan orang beragama, karena Yesus datang ke dunia tidak membawa agama. Yesus datang ke dunia membawa keselamatan, mencari orang berdosa. Barang siapa yang percaya, dibaptis, diselamatkan. Jadi Tuhan Yesus datang untuk semua orang di dunia ini. Semua orang di dunia ini, Tuhan Yesus punya yaitu mau diselamatkan semua. Bagi orang yang percaya, pasti selamat sampai ke surga. Di sini Tuhan Yesus juga katakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang ke surga kecuali melalui Dia. Mari saudara, di dalam saudara mengikut Tuhan Yesus, ingat, di dalam mengikut Tuhan Yesus, ada kualitasnya. Kita ini masuk kualitas yang mana? Sebagai mari kita baca firman Tuhan di Matius 7 ayat 24
sampai 27. Mari. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Jadi di sini ada dua kelompok orang yang mengikut Tuhan Yesus. Bagaimana saudara bisa lebih dekat dengan Tuhan Yesus? Yaitu membaca Alkitab dan punya pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman saja dengan Tuhan, kalau tidak baca Alkitab, tidak bisa. Jadi di sini sebagai pengalaman adalah kas. Dan pembacaan Alkitab, pengetahuan Alkitab itu adalah rem. Apakah betul pengalaman kita sesuai dengan Alkitab? Kalau tidak, oh itu bukan. Kalau ya, oh iya ini dari Tuhan. Begitulah. Jadi setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus, ya, bisa dilihat bagaimana kualitasnya kalau dia mengalami masalah persoalan di dalam persoalan hidup ini. Ya. Saudara, mengikut Tuhan Yesus, saya katakan tidak selamanya mulus, enak, nanti sampai waktunya dipanggil sampai ke surga. No, tidak ada. Ikut Yesus, saudara, pikul salib, sangkal diri. Ini yang penting harus tahu. Jadi kita ikut Tuhan Yesus. Kalau suatu saat terjadi masalah di dalam kehidupan kita, apa masalahnya? Banyak. Ya, masalah bisa masalah keluarga. Masalah bisa masalah sakit penyakit, ya kan? Masalah juga bisa banyak, ya, di dalam kehidupan ini. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, seperti firman dikatakan tadi, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya. Jadi, kalau orang yang melakukan, mendengar dan melakukan, firman Tuhan katakan, itu adalah orang bijaksana dan mendirikannya di atas batu. Ya, walaupun masalah persoalan terjadi di dalam kehidupan kita, saya katakan, jangan kendor. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan karena masalah cinta, jangan karena masalah tahta, jangan masalah harta, kita tinggalkan Tuhan. Jangan. Kita di sini di dunia ini sementara. Kita perlu mengikut Tuhan Yesus ini, perlu yang nanti, yang kekal selama-lamanya itu. Apa artinya saudara memiliki dunia ini dengan segala isinya, kalau jiwa kita binasa, percuma. Lebih baik di dunia ini kita hidup mengikut Tuhan Yesus. Apa yang dia katakan kita lakukan. Saya katakan pasti saudara nanti selamat selama-lamanya. Jadi ceritanya belum tentu semua orang Kristen terus masuk surga. No. Apakah dia melakukan kehendak Tuhan? Di sini katakan mendengar perkataanku, artinya mendengar firman dan melakukannya. Ya, ia sama seperti orang yang bijaksana. Mengikut Tuhan gak gampang, saudara. Ya. Kalau kita melakukan ini, pasti ada kata-kata yang miring, ngomong, lah ngapain lo?
Memberi aja, di dalam memberi aja. Orang sudah mikir, ya. Tapi firman Tuhan bilang apa? Kalau kita mengikuti segala perintahnya ini, ya, lihat, kita seperti orang mendirikan rumah di atas batu, kokoh, kuat. Walaupun ada angin, gelombang apapun, badai seperti apapun, tetap kuat. Ya. Ujian itu pasti ada. Jangan dipikir kalau saudara melihat orang sedang diuji oleh Tuhan, saudara bilang, oh, apa ya dosanya kok sampai dia ngalami hal seperti itu. Kalau saya melihat orang diuji, justru saya bilang, kuatkan dia, kuatkan. Saya juga dorong, kuat. Ada waktunya, ya. Karena firman Tuhan juga katakan, kesusahan, kesulitan, apapun satu hari ini, cukuplah untuk satu hari ini. Besok kita lain lagi ceritanya. Amin. Kita ikut Tuhan Yesus begitu. Jangan kita terlalu banyak dengerin kata-kata orang bagaimana. Hati-hati. Akhir-akhir ini banyak pengajaran yang yaduh. Kalau saudara nggak kuat, fondasinya nggak kuat di atas batu, saudara akan, iya ya. Satu aja contoh. Seandainya dibilang, apa? Orang Kristen Tuhannya manusia gitu kok ya disembah. Bingung kan? Ya. Makanya bingung. Tapi kalau kita tahu firman Tuhan, Yesus adalah firman. Ya, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Itu baca di Yohanes 1. Baca lengkap. Baru kita tahu, oh ya. Yesus itu firman. Firman. Dan firman itu ada Allah itu sendiri. Ya, makanya gak gampang. Kita harus ya mendalami isi Alkitab ini. Makanya makananku bukan hanya nasi, bukan roti, tapi juga firman yang keluar dari mulutnya Allah. Itu baca Alkitab setiap hari, baca. Ya, paling baik gunakan waktu pagi hari, ya baca. Kalau saya mah pagi, siang, sore, malam, ingin di Tuhan, saya buka, saya catat. Saya buka, saya catat. Saya buka pagi ini, saya tanya, Tuhan, aku ngomong apa ini? Ya, tunjukin ayat ini. Jadi kalau saudara nurut berarti saudara mempercayai dia adalah gembala saudara. Amin. Kalau dia gembala yang menggembalakan kita, firman Tuhan bilang apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku. Lihat, Tuhan membaringkan saudara di rumput yang hijau. Enak saudara. Makanya ngikut Tuhan Yesus itu nurut saja, manut aja. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan suruh, taruh di hati, di pikiran saudara, lakukan. Lakukan. Kalau saya belajar dari Abraham, ya, saya belajar. Makanya kita ini kalau udah tahu begini, ngikut Tuhan itu percaya aja. Udah, karena firman-Nya juga bilang, asal percaya saja, saudara dan saya akan melihat kemuliaan Tuhan. Modalnya percaya. Ya, percaya saja. Saya lakukan, saudara. Saya lakukan. Tuhan suruh saya pergi KKR, saya pergi KKR. Nggak ada duit, saya jual apa yang saya punya karena saya tahu apapun yang saya punya dari Dia.
Ya, terbukti. Sampai hari ini saya hidup selalu diberkati Tuhan. Walaupun kadang-kadang masuk padang gurun, tenang aja. Nanti juga akan lewat rumput yang hijau. Sabar. Sabar. Orang di kampung saya bilang, sabar iku harus pastine subur. Nek ora sabar, cepat mlebu kubur. Artinya kita tuh sabar. Kalau nggak sabar, cepat-cepat sakit masuk kubur. Lah ngapain? Kalau kita dipanggil Tuhan pada waktunya, ya santai aja lah, tenang aja. Jangan sampai kita diodet-odet bagaimana gitu lah. Yang penting panggil aja lah. Karena kita udah tahu di mana kita akan pergi nanti. Ya, itulah. Jadi, ya, kita jelas. Kalau kita sudah benar-benar jadi jelas, ya, makanan kita apa, dan kita tetap menempel dengan Tuhan Yesus. Ya, karena di firman Tuhan juga dibilang, akulah pokok anggur, kamu adalah carang dan ranting-rantingnya. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa kalau nggak nempel pokoknya. Cari Yesus. Cari dulu Tuhan dengan segala kebenarannya. Nempel saja sama Tuhan. Percaya. Dia nggak akan membawa saudara ke jurang yang nggak benar, ya. Saudara akan dibawa ke rumput yang hijau. Percaya. Kalau saya ingat-ingat siapa dulu saya, ya, saya hanya modal saya nurut, manut. Akhirnya Tuhan bawa saya di dalam segala kelimpahan. Kalau dibilang kelimpahan terus, oh duitnya melihat, gak ada, tabungan saya nggak ada. Saya bagi. Saya udah nggak mikir kekayaan lagi, udah tua. Tahun ini sudah masuk umur 72. Tapi saya melayani Tuhan, tetap saya melayani Dia. Sampai kapan? Sampai saya dipanggil Tuhan. Gak ada istilah sudah tua. Angka itu cuma angka, umur itu cuma angka. Ya, Tuhan yang memberi kekuatan buat kita semua. Amin. Jadi jelas, ya. Masuk ke tahun ini, lupakan, jangan ingat-ingat masa lalu. Itu firman Tuhan yang bilang, jangan ingat-ingat masa lalu, ya. Bawa diri kita seperti Yesus, ya. Jadi kodrat ilahi itu ada di dalam kehidupan kita. Sabar, ya. Mau gini gitu, nggak boleh nggak balas. Contohnya waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, nggak balas, ya. Bahkan mengampuni, memberkati, coba. Memang itulah jadi orang Kristen, nggak enak. Ya. Berikutnya, ketika tetapi angkat 28 ya. 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ini adalah ciri orang yang kedua ini, ya toh? Ikut Yesus, ikut ke gereja, ikut. Tiap minggu datang, ada persekutuan datang, ya, semua datang, ikutin terus. Begitu punya masalah, langsung ambruk. Apa ini Yesus begini? Kurang apa saya? Ya, ini model orang yang kedua ini. Ya, saya sudah lakukan semua,
Tuhan punya kerja ini saya ikutin, ya, ini saya ikutin, suruh memberi saya beri, ya. Kok terjadi begini? Hancur usaha saya, hancur perusahaan saya. Bagaimana? Itu kalau usaha. Ada keluarganya rusak. Atau sakit, ada yang meninggal. Ngamuk dia. Marah. Ya, karena dia didirikan di atas pasir. Datang masalah, datang banjir, ada angin, ambruk dia. Jangan terjadi bagi saudara-saudara yang pagi ini mendengar. Mungkin di tahun 2021 ini, saudara akan digoncang. Loh Pak, tahun 20 bukannya kita udah digoncang-goncang, tergoncang. Ya siapa tahu di tahun ini pula ada goncangan lagi. Ingat, semua itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita bila kita benar-benar dalam Tuhan. Maka begitu penting kita di dalam mengikut Tuhan punya pengalaman, ya, punya pengalaman hidup bersama Tuhan. Jangan mikir kalau sudah, wah, diberkati lupa. Jangan, saudara. Kita harus tahu bahwa di dalam kita hidup di dunia ini, kita harus tinggalkan itu semua. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Lupakan, tinggalkan. Fokus pada Tuhan Yesus. Ya. Bekerja, tetap bekerja, tapi segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini haruslah kita anggap seperti kita melakukan untuk Tuhan. Betul? Kalau kita lakukan itu, kita nggak akan pernah kecewa. Kita nggak akan pernah kecewa. Karena apa yang kita lakukan, oh ini untuk Tuhan. Padahal bukan. Tapi kita harus menganggap seperti untuk Tuhan. Jadi artinya apa? Yang benar-benar. Jangan bohong. Jangan bohong. Ya. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Lebih dari itu, iblis yang menguasai saudara. Jangan. Ingat saudara, di dalam Tuhan jangan bohong. Terjadi apa yang kau ucapkan itu akan terjadi. Karena apa? Kita punya kuasa. Bukan firman Tuhan yang katakan juga. Ya, apabila Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu punya kuasa. Saudara punya kuasa. Makanya mendoakan orang sakit dalam nama Yesus, sembuh, sembuh. Karena apa? Yang menyembuhkan Tuhan. Saudara diberi kuasa. Sembuh. Kau nggak sembuh, Pak? Ya memang. Tuhan punya maksud lain. Tapi kalau memang waktunya, sembuhkan. Sembuhkan. Jadi, sabar. Saya juga ngalami, saudara. Ujian mengenai kesehatan. Saya pernah yang namanya ini apa di leher ini apa tiroid. Tiroid. Ini penyakit mematikan. Saya minta sembuh. Saya nggak ke dokter. Saya bilang, Tuhan tolong sembuhkan aku. Pulihkan aku. Wah, sini saya lebar. Di kancing gini nggak bisa dulu. Gede, keras, bahaya. Bisa mati. Penyakit itu bahaya. Saya waktu itu juga punya senang, yaitu tiup trompet. Ya. Saya senang tiup trompet.
Saya punya trompet, bahkan trompet saya pernah 2 kalau nggak salah. Ya. Saya tinggalkan. Karena saya mau sembuh, Tuhan biar pakai saya terus. Ya, di masa pandemi kemarin, saya nggak pergi pelayanan kemana-mana, keluar pergi tidak. Ya, kalau memang waktunya ini, ya mungkin bulan ini, bulan depan kita nggak tahu. Kalau Tuhan bilang pergi, saya pergi. Ya, kalau Tuhan memang suruh, jangan keinginan sendiri. Ya, nanti artinya keinginan daging. Jadi, bukankah dibilang keinginan daging, keinginan mata, itu yang bahaya. Nih saudara, jadi kita di dalam ini, di dalam mengikut Tuhan Yesus, kita harus punya fondasi yang kuat. Saudara, bagaimana Pak punya fondasi yang kuat? Belajar firman Tuhan, punya pengalaman dengan Tuhan. Kalau nggak punya pengalaman hidup, tidak bisa. Akhirnya hanya cerita saja. Tapi kalau kita punya pengalaman dengan Tuhan, baru kita yakin, oh Yesusku luar biasa. Amin. Yesus memang luar biasa. Jangan saudara sampai tinggalkan Tuhan karena apa yang ditawar-tawarkan dunia ini. Jangan! Jauhkan itu semua. Amin saudara. Justru dimulai tahun yang awal ini, ingat firman Tuhan di Ulangan 11 ayat 12. Coba Ulangan 11 ayat 12. Ulangan 11 ayat 12. Ya. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Percaya. Ya. Kuncinya, syaratnya, setia mengikut dia. Setia mengikut Tuhan Yesus, modalnya hanya 1 juta. Setia, jujur, taat. Kalau saudara ikuti, lihat nanti, cepat atau lambat, saudara semua diberkati. Seringkali saya katakan, tidak ada ceritanya orang Kristen hidup susah. Tidak ada. Kalau sampai terjadi orang Kristen hidupnya susah karena dia tidak benar di hadapan Tuhan. Dia tidak melakukan firman Tuhan. Kalau kita lakukan, hidup kita enak-enak saja. Bukannya terus diberkati, wah duit banyak, oh enggak ada buat apa. Justru nanti bisa lupa dengan Tuhan kalau kebanyakan duit, tapi imannya nggak kuat. Wah, dah. Yang penting ada makan, ada hidup. Firman Tuhan yang bilang, bersyukur. Ya, bersyukur. Saya juga selalu bersyukur. Karena saya sudah tua begini, masih Tuhan pakai. Saya masih kuat, masih. Berapa lama lagi kuat? Urusan Tuhan. Ya, Tuhan bilang pulang, pulanglah, ya enggak. Tapi kalau bilang Tuhan, lakukan kerja terus, kerja terus, kerja terus, ya. Kerja terus, nggak usah mikir-mikir lagi. Jangan takut Tuhan nggak memberi upah. Ada segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan perhitungkan. Itu firman Tuhan. Dan terbukti. Terbukti. Sampai orang yang nggak ngelihat keadaan di tempat pos pengumben bisa curiga. Wah, itu Pak Hendro mungkin nggak bener itu. Ya kan? Mungkin dengan jemaatnya nggak bener itu. Apa? Persembahannya apa? Dipakai untuk kaya. Tidak ada, saudara. Saya bisa semua ini. Tuhan yang memberi petunjuk. Ya.
kalau orang pos pengumbian tahu semua sejarah bagaimana Tuhan memberkati saya. Dan itu akan terjadi kepada semua orang pos pengumbian. Pasti, saya bilang pasti. Karena berkat turun dari mana? Pala, janggut, jenggot. Terus, ya, berkat itu turun. Makanya ngelihat juga kalau pindah gereja ya silahkan, itu buat saya tidak ada masalah kok, tidak ada, ya kan. Tapi lihat-lihat pendetanya gimana, ya enggak. Kalau nggak benar ya janganlah, cari yang benar. Nih, ya. Ingat, Tuhan akan peliharakan kita. Tuhan peliharakan kita. Sampai kapan? Dari awal. Ya, sampai nanti. Ya, awal tahun, akhir tahun. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lakukan. Jangan bilang, oh Tuhan kalau ini aku bisa melakukan Tuhan. Tapi kalau yang itu aku belum bisa. Tidak ada. Firman Tuhan bilang apa? Kalau yang ini dilakukan, yang itu jangan dilupakan. Nah, harus komplit satu paket. Ya, lihat nanti. Saudara nggak usah khawatir. Ya. Di dalam saya pengembalaan saya nggak ada namanya cari kaya, nggak ada, semua saya cukup, udah. Anak saya udah saya ajarin bagaimana kamu mau diberkati Tuhan. Karena saya juga memberi kepada saya perpuluhan apa kasih semua. Bukan anak aja, menantu saya juga memberi. Saya pikir-pikir, waduh, ajaran saya kena semua. Memang, saya nggak lihat seberapa besarnya, tapi saya lihat sebagaimana tulusnya. Ikut Tuhan Yesus tulus saja. Ya, kita memberi dengan tulus, berkat datang. Percaya. Nih, sebagai akhir saya katakan, ya, bahwa hidup kita ini karena percaya. 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat berapa? Dikatakan hidup karena percaya. Ya, hidup karena percaya. Ya. Kalau di Yohanes 11 ayat 40, ya, itu artinya juga katakan asal percaya saja. Jadi banyak kata-kata asal percaya. Ya. Percaya sama siapa? Percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus perintahin gini, lakukan. Ya, sebagai awal, dari mulai awal tahun ini, mari kita lebih lagi. Kalau saudara dalam proses, ucapkan syukur. Ingat, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jangan tersinggung dengan teman, dengan siapa, rekan sekerja atau dimanapun. Ngomongnya nggak enak, terus tersinggung, marah, ngambek. Jangan. Apalagi sampai pindah gereja. Ya. Bilang gereja banyak kok. Gereja banyak memang. Kemana-mana juga silahkan, itu bukan urusan saya. Ya, toh? Saya hanya orang yang di sini, yang di pos pengumbian. Oke, saya layani. Ya. Jadi kita harus paham di dalam mengikut Tuhan. Ingat, sekali lagi, percaya saja, ya. Tuhan adalah gembala kita. Amin. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cintakan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku.
hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cintakan. Dan saudara, Tuhan Yesus, biarlah apa yang sudah didengar oleh anak-anak-Mu, di mana mereka berada, mereka dengar, mereka renungkan, dan melakukannya. Dan Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, janji-Mu Tuhan, Engkau akan menggenapinya semua. Engkau adalah gembala kami, Engkau akan membawa kami di tempat, di rumput yang hijau. Tidak akan kekurangan. Tidak akan kekurangan. Itulah janji-Mu Tuhan. Kami percaya. Kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus, baiklah kita periksa, koreksi diri kita. Mungkin masih ada kesalahan, dosa, atau apapun pelanggaran. Minta ampun, agar perjamuan ini menjadi berkat buat saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Sikara lapata sangkara lapara. Oh sinda para bata lapara. Tuhan Yesus, ampuni Tuhan untuk semua dosa, kesalahan, pelanggaran hamba-Mu ya Tuhan. Kami mau masuk di dalam perjamuan ini untuk makan dan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah perjamuan ini menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Lalu perjamuan ini ya Tuhan, kami tahu semua sakit penyakit Engkau sembuhkan Tuhan. Semua Tuhan penghalang-penghalang berkat Engkau singkirkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk di dalam perjamuan ini. Haleluya. 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 Amin. Mari saudara, pegang di tangan kita, tangan kanan kita, roti tubuh darah Tuhan, tubuh Tuhan Yesus. Mari saudara, kita angkat sama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus?
Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara yang ada di rumah, yang ada sakit di tubuh, dengan satu tangan pegang bagian yang sakit, satu tangan diangkat ke atas. Berapa kasih kira lapatasan berapa kaya kasendiri. Inna barapataya karalapata sikiri. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, semua sakit penyakit yang ada di tubuh anak Tuhan saat ini juga dalam nama Yesus keluar, bebas, terlepas, sembuh. Nikmati mulai dari tahun yang baru ini. Nikmati sampai akhir tahun dengan sukacita, sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Amin. Mari saudara angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera, kasih dari Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, serta kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang, sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat tahun baru, sehat kuat sampai selama-lamanya. Amin. Selalu kuat dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, Yesus tetap Yesus. Amin. Maafkan lahir dan batin. Nah,
semua, selamat hari Minggu.